Gini ya, Win, aku kasih tahu sama kamu, aku udah punya pacar. Ya. Jadi nggak usah gangguin aku. Sorry aku gak nanya. Lagian emang ada yang mau sama kamu? Emang kamu masih suka sama dia, Win? Enggak, apaan lama ternyata Dengar. kayak gini. Kalau emang nggak suka ya nggak usah gangguin, Win. Ih, kau pikir orang gangguin malah justru suka? Ya, Enggak itu kan ya. cari perhatian, Win. Ih, adanya sekarang aku ilfil ya sama kamu. Bagus deh kalau ilfil. Jadi aku nggak repot-repot buat ngejauh dari kamu. Kamu jangan kurang ajar deh, kamu jangan kepedean deh. Orang kayak aku suka sama kamu deh. Aku kasih tahu ya sama kamu. Dia itu sering nge-DM aku, cuman nggak pernah aku bales. Iya, sih kamu kurang ajar banget. Enggak, bukan aku, lagian banyak nama Windy di dunia ini. GR banget sih kamu. Dari kejauhan Kok masih sepi aja? Ini katanya David mau datang ke sini. Udah jam 9. Parik? Fit. Kamu dari rumah Pak? Emang dari ngurus kerjaan yang di proyek yang ada di luar? Ya, tadi masih ngerjain proyek itu, Pak. Oh, gitu. Dan saya minta maaf kan udah bikin Pak Arif. Nunggu saya. Enggak kok, baru aja nyampe. Gimana? Di lapangan ada kendala atau gimana? Ya, alhamdulillah sekarang masalah proyek itu berjalan dengan lancar. Didukung cuaca yang sangat baik, Pak. Ya, Pak Arif kan tahu sendiri. Kalau cuaca lagi gak baik, biasanya kerja full bisa setengah hari, Pak. Iya, makanya saya percayakan semua ya kerjaan yang ada di luar kantor itu sama kamu kerja. Karena saya udah tahu sepak kerjaan kamu gimana dan saya udah puas banget sama kerjaan kamu di luar. Makanya semua yang ada di luar kantor saya pasrahin sama kamu. Ya terus kamu kan kapan hari bilang kalau ada teman kamu yang mau kerja. Itu gimana? Dia itu masih minat nggak? Kalau nggak ada minat untuk kerja, masih banyak orang yang mau kerja, Fit. Soalnya kan tahu sendiri Bu Putri sekarang tuh butuh asisten kan gitu. Masalah teman saya itu dari kemarin memang mempertanyakan masalah lowongan pekerjaan, Pak. Tapi saya mau bertanya sama Pak Arif gak enak karena minggu kemarin saya udah WA Pak Arif. Jadi teman saya suruh datang ke sini juga. Katanya udah ada di jalan, Pak. Ya, kapan hari saya sibuk banget jadi belum sempat balas WA Pak David ya. Untungnya sekarang Pak David punya inisiatif untuk datangin temennya itu untuk datang ke sini ya, sekalian nanti ketemu sama Putri biar ya mungkin dengan ketemu Putri, Bu Putri bisa langsung cocok dan bisa langsung kerja. Sebenarnya saya cuma jaga-jaga aja, Pak. Mumpung Pak Arif mau bertemu dengan saya, sekalian saya bawa teman saya, Pak. Ya kalau masalah nantinya diterima atau enggak sama Pak Arif, itu tergantung Pak Arif. Ya kalau saya kan cuma menjalankan mandat dari bos, jadi apa yang dikatakan bos saya terima dan ya kebetulan saya juga punya kenalan seperti Pak David dan yang bisa dipercaya, jadi saya pastikan kerjaan ini untuk temannya Pak David aja. Ya, saya bakal mengikuti prosedur perusahaan. Nanti teman saya arahkan untuk bertemu HRD terlebih dahulu. Iya, sekarang itu perkenalan aja. Kalau misalkan Bu Bos cocok, ya mungkin itu semua yang ada di persyaratan atau apa itu hanya formalitas saja. Kalau boleh saya minta tolong nih Pak David, sekarang kesibukannya apa? Kalau emang nggak ada kesibukan, saya minta tolong untuk ambilin berkas yang ada di ruangan saya, soalnya tadi saya lupa Pak David, dan berkas ini sangat dibutuhkan untuk proyek yang selanjutnya. Dengan senang hati, Pak. Dan masalah pekerjaan udah milik semua. Oh ya, masalah nanti modal yang saya ajukan kemarin, saya bakal
laporannya kasihkan sama Pak. Iya kalau gitu menyusul aja. Yang penting planning untuk hari ini, schedule untuk hari ini kita selesaikan semua. Dan untuk apa yang dikatakan Pak David, kita bisa omongin besok atau kapan. Siapa? Berkasnya warna apa? Mapnya warna coklat. Kebetulan ada di meja kerja saya, jadi Pak David tinggal ambil aja. Siap. Minta tolong sama asisten saya untuk ngambil terus balik sini. Siap. Arif tunggu di sini apa? Saya nunggu di sini sekalian nunggu Bu Bos lagi. Ada lagi yang harus saya... Itu aja Pak David. Jadi Pak David langsung bawa mobil aja saya aja ya. Gak apa-apa nih Pak, saya bawa mobil. Ya bawa aja daripada Pak David masih nunggu taksi online atau ojek online, mending bawa mobil ini aja biar cepat. Soalnya sangat dibutuhkan. Siap Pak. Nah, kalau gitu saya tunggu di tengah ya. Siap Pak. Teman-teman aku udah bilang dia gak boleh tahu. Tapi mesti untung aja Pak Ari masih bertanyakan sama pekerjaan itu. Ini aku lakukan. Win, David, kenapa kamu belum jalan sih? aku nungguin kamu di sini Nungguin gimana? aku? Tadi malam kan aku udah bilang jangan nungguin aku. Seharusnya kamu berusaha dong naik Grab atau minta antar sama bokap kamu atau siapa. Iya, lagian biasanya kalau kamu ngajak aku udah jemput. Ini yang butuh itu kamu. Barusan aku udah ketemu sama Pak Arif dan ngobrol tentang kamu, Win. Terus? Ya tinggal kamu datang aja. Pak Arif udah mau ACC kok. Dan kamu bakal dipertemukan sama bos aku. Serius? Ih, Serius lah. makasih banget, Fit. Kamu udah bantuin aku. Tapi aku udah keterima nggak sih? Maksudnya aku kira-kira diterima nggak? Ya menurut aku kamu nggak bakal diterima, Bu. Kenapa ya? Udah mending aku pulang aja. Ya kan tidurnya. udah telat. Kamu tenang aja. Iya, David, bercandanya nggak asik deh. Ya supaya kamu kaget aja, Win. Aku udah Kaget. Udah capek aku kaget terus dari lahir udah kaget terus. Ya udah, aku minta maaf. Aku tadi udah rekomendasikan kamu sama Pak Arif. Dan asisten manajer itu sangat dibutuhkan banget. Makanya kamu mau dipertemukan sama bos. Ya, kamu baik-baik. Ya, Ya. kamu jaga sikap. Ya. Jangan arogan. Paham? Ya. Dan mungkin besok kamu harus bawa surat lamaran kerja dan CV kamu ke Kenapa nggak dari kantor. sekarang aja, Fit? Ya mungkin Pak Arif ingin kenal terlebih dahulu sama kamu, ya. Ya salah orang yang Ya. berpendidikan tinggi itu dari gerak-geri tubuhnya udah kelihatan kalau dia bekerja keras dan Oh. smart. Oke. Paham? Paham. Ya udah. Ya udah, mending sekarang berangkat aja daripada aku telat. Ya udah, yuk. Udah siap. Ya siap, aku mau kerja jadi asisten. Masa Jangan iya nggak dulu. siap? Pak, nanti kalau kamu udah gajian ya kamu harus traktir aku sepuasnya. Untung kamu ada aku. Kalau enggak, ya boro-boro kamu kerja di perusahaan ini. Ya udah, ya lagian gaji aku nanti bakal gede. Ya kan? Terus buat Ya aku udah. apa nih? Kamu udah traktir makan aja kan? Makan doang. Kamu kan sukanya makan. Aku juga bisa beliin kalau makan ini. Ya udah, nggak usah. Tahan banget nih orang. Yuk. Udah yuk. Selamat pagi Bu Putri. Udah Pagi Pak tadi? Arif. Enggak kok, saya baru sampai, tapi kayaknya sekitar 5 menit yang lalu. Saya duduk ya. Duduk nggak apa-apa. Saya malah udah dari tadi Bu di sini, tapi kok enggak ketemu Bu Putri. Emang Bu Putri Pak sama Arif? siapa? Udah dari tadi di sini. Ya lumayan sih, sekitar Sebelah mana? setengah jam yang lalu. Saya ada di parkiran mobil sih Bu. Dan saya bawa Oh mobil tadi. gitu. Saya tadi bawa motor bareng sama pacar saya dan
nggak ke parkiran mobil, makanya saya nggak ketemu sama Pak Arif. Sama Pak Bayu maksudnya. Kok? Tapi kok Bu Putri sendirian di sini? Apa saya lagi ke toilet karena kebelet? Oh gitu. Ya pantas nggak ada di sini. Gini, saya ini datang ke sini untuk menyampaikan itu. Maksud Bu Putri kan beberapa hari yang lalu bilang sama saya butuh seorang asisten. Nah, kebetulan kenalan rekan kerja saya itu ada yang mau kerja, Bu. Kebetulan juga wanita dan kalau kapasitas dan kemampuan dia saya nggak bisa nilai, soalnya ini kan yang mau make buat jadi asistennya Ibu Putri, jadi Bu Putri bisa nilai sendiri nanti. Kebetulan orangnya juga udah kesini, soalnya tadi saya ketemu David dan kata David dia bakal datang ke sini. Jadi semuanya terserah Ibu, gimana Ibu nilainya. Kalau cocok ya alhamdulillah, jadi saya nggak perlu nyari kandidat yang lain. Dan kalau misalkan seandainya juga nggak cocok, nanti saya bakal usahakan untuk nyari yang lebih baik. Soalnya kan standar untuk jadi asistennya Bu Putri itu tinggi banget. Sebenarnya Pak Arif, saya udah percaya banget sama kandidat yang dipilih sama Pak Arif. Pak Arif tahu sendiri kan kriteria saya buat cari asisten kayak gimana. Kayak asisten sebelum-sebelumnya. Cuman kan asisten sebelumnya resign itu gara-gara menikah dan nggak boleh kerja sama suaminya. Ya semoga kemampuan calon asisten Ibu yang sekarang ini minimal lah, nggak jauh beda. Nanti kalau ke belakangnya mungkin saya bisa bantu kalau ada kesulitan tentang pekerjaannya kayak gitu, Bu. Jadi saya bakal bantu gimana dia itu bisa menyesuaikan diri sama Bu. Pak Arif udah pernah ketemu sama calon karyawan baru ini? Kebetulan saya juga belum pernah ketemu, Bu. Saya juga gitu. kenal dari teman saya itu, rekan kerja. Tapi Pak Arif udah lihat kan berkas-berkasnya? Pasti dia orang baik kan? Kisi-kisinya sih David udah bilang, Bu, orangnya seperti apa. Dan ya menurut saya sih secara kasat mata ya orangnya juga penampilannya menarik dan saya yakin kemampuannya juga nggak jauh beda dengan penampilannya gitu. Oke deh, kalau gitu kita ketemu sekarang di sini. Sebenarnya saya hari ini tuh ada urusan bareng sama pacar saya. Cuman karena pekerjaan ini tuh mendesak banget dan saya butuh banget secepatnya asisten. Jadi saya luangkan waktu buat ketemu sama dia. Ya Bu, kebetulan saya udah suruh David untuk ke kantor. Sekalian ngambil berkas, soalnya ada beberapa berkas yang harus saya teliti lagi dan saya juga bentar lagi juga bakal ketemu sama beberapa klien untuk proyek yang mendatang gitu. Jadi saya juga ambil di kantor kemarin, jadi saya suruh David untuk ngambil berkas itu. Ya pastinya nantinya juga orang itu bakal datang ke sini, tapi saya belum pernah ketemu, Bu, sama orang yang dimaksud David. Iya. Sekarang ada di mana? David masih belum sampai sini. Sejauh ini selama saya nyampe di sini dan ketemu Ibu, saya belum ketemu Ibu orang-orangnya. Mungkin masih ada di jalan. Ya kalau jam-jam segini kan daerah sini macet banget, Bu. Jadi Iya sih. ya saya harap Bu Putri bersabar, apalagi kan sekarang Bu Putri sama Pak Bayu, jadi nikmati waktu aja selagi nunggu calon asisten yang baru. Iya sih Pak Arif. Oh iya Pak Arif, keadaan kantor kemarin gimana? Saya kan nggak masuk kerja. Ya kalau keadaan kantor nggak ada masalah sih, Bu. Semua berjalan dengan semestinya dan ya emang nggak ada kendala apa-apa. Apalagi kemarin kan hari terakhir sebelum libur kali ini, jadi ya nggak ada hal-hal yang sangat urgent. Jadi Ibu tenang aja, masalah kantor semua saya beresin. Ya udah, Pak Arif memang bisa diandelin. Ya kalau gitu saya nunggu di parkiran, Bu. Siapa tahu David sama temennya udah datang kayak gitu. Ya udah, kalau gitu kalau emang udah datang suruh langsung cepat ke sini ya. Iya Bu, siap. Kalau gitu saya pamit permisi dulu. Motor ini pakai mogok segala. Siapa sih? Padahal jalannya lebar.
capek dorong motor. Vin, ini bukan mantan kamu. Siapa sih? Siapa ya? Aku nggak kenal. Ternyata kamu. Hah? Kenapa motor kamu? Aku nggak kenal ya sama kamu. Kalau sama aku kenal. Ada apa, Bin? Mau cari gara-gara lagi? Emang aku sering itu jadi gara-gara sama kamu ya, Bay? Bay, kamu jangan ngerasa aku pengen ketemu kamu ya. Lagian, kenapa sih harus ketemu kamu, Bay? Kamu pikir aku nggak males bertemu sama kamu? Males. Kamu males mau ketemu aku gara-gara kamu ngerasa sakit mental ya kalau ketemu aku. Ya tentunya Lawin. Apalagi motornya butut dan mogok. Tentunya malu ketemu mantan di jalan. Asal kamu tahu, bentar lagi ya Windy bakal menjadi asisten manajer di perusahaan terbesar di kota ini, tahu nggak? Kamu masih gitu-gitu aja, lagian ini motor juga udah tua. Kamu barusan denger nggak kalau Bayu itu nggak ngenalin aku? Dia sengaja, Fit, karena dia tuh malu sama diri sendiri. Aku emang nggak pernah tahu kamu siapa. Dan aku nggak kenal sama kamu. Ya, menurut aku juga. Ya mungkin sekarang kamu udah lebih ganteng, Fit, daripada yang dulu. Iya, lebih berwibawa karena udah bawa mobil ke sini dan bekerja di perusahaan besar. Beda dengan kamu. Kamu bangga banget ya punya motor kayak gini. Boleh gak sih kalau aku rusakin? Kamu rusakin, aku bakalan laporin. Laporin ke siapa? Aku tuh bisa beli 10 tau motor kayak gini. Udah deh, sekarang aku udah nggak ada urusan ya sama Lagian kamu tuh butuh duit kan, Bay? Kalau aku rusakin, kamu dapat duit. Kamu yang mana? Aku masih kuat buat cari duit. Gua cari duit, serius. Kamu. Udah deh, sekarang mending kalian lanjutin perjalanan kalian. Aku nggak ganggu kan? Emang kamu siapa? Nyuruh kita. Dan kamu barusan bilang gak ganggu. Kamu udah mengganggu banget perjalanan kita gara-gara motor jelek kamu ini. Tahu nggak? Kamu ada di dunia ini aja udah ganggu banget, Bay. Andai saja kita tahu kalau dia di depan kita barusan, udah aku tabrak Jewin. Iya, lagian motor berisik banget. Ya Dia polusi udara, tahu nggak? Mending dibuang aja motor kayak gini. mau gimana lagi, dia cuma punya motor jelek seperti itu. Udah deh, aku nggak mau ada urusan sama kalian. Kamu tuh emang gak selevel sama kita, tau nggak? Mendingan kamu pergi dari sana. Udah, ngapain masih di sini? Rusak ya, Bay? Kayaknya rusak deh. Ngapain kamu pegangin motor aku, Fit? Ya emang kenapa? Suka-suka aku mau ngapain motor kamu? Kamu gak terima? Mau aku rusakin motor kamu? Iya. Doang marah, Bay. Bercanda kali, Bay. Beda dengan kita, Win. Ya, kita kesini naik mobil dan gak bakal ada satu orang pun yang bakal meremehkan kita. Paham kamu? Jadi laki-laki itu harus pintar cari uang supaya gak dipermalukan di tempat umum seperti ini oleh mantannya sendiri. Dalam kondisi kamu yang memprihatinkan, tahu nggak? Gini ya, Mas, kasih tahu sama kamu dan juga sama kamu. Meskipun motor aku butut kayak gini, motor aku tua kayak gini Ya. dan mogok, aku nggak pernah minta duit dan nggak pernah nyusahin orang. Nggak sama kayak kalian. Kalian kan kerjanya kalau nggak nyusahin orang, ya pasti gangguin orang. Nyusahin orang? Kita nyusahin orang. Kamu kali yang nyusahin orang. Justru orang-orang kayak kamu yang lebih nyusahin sama orang lain. Yang benar-benar ya, nggak ada kapuknya buat gangguin orang. Kau pikir kita gangguin semua orang? Kamu prioritas loh, Bay, buat kita gangguin. Gini ya, Win, aku kasih tahu sama kamu, aku udah punya pacar. Ya. Jadi nggak usah gangguin aku. Sorry, aku nggak nanya. Lagian emang ada yang mau sama kamu? Emang kamu masih suka sama dia, Win? Enggak, apaan lah motornya Dengar. kayak gini. Kalau emang nggak suka ya nggak usah gangguin, Win. Ih, kau pikir orang gangguin malah justru suka? Ya, Enggak itu kan ya. cari perhatian, Win. Adanya sekarang aku ilfil ya sama kamu. Bagus deh kalau ilfil. Jadi aku nggak repot-repot buat ngejauh dari kamu. Kamu jangan kurang ajar deh, kamu jangan kepedean deh. Orang kayak aku suka sama kamu deh. Aku kasih tahu ya sama kamu. Dia itu sering nge-DM aku.
Cuman nggak pernah aku balas. Iya Pak, sih kamu kurang ajar banget. Enggak, bukan aku, lagian banyak nama Windy di dunia ini. GR banget sih kamu. Gak usah ngarang cerita di depan aku. Mana mungkin ya calon asisten manajer nge-DM orang miskin seperti kamu. Ya aku pikir kamu yang bakal bolak-balik cari perhatiannya Windy. Tahu nggak? Karena kamu sangat membutuhkan Windy sekarang. Paham kamu? Karena ini bener-bener ya. Emang nggak ada kerjaan lain selain menghina orang, ngebully orang. Gak ada kerjaan. Kita datang ke sini. Ini gara-gara kerjaan. Kita itu orang sibuk, gak kayak kamu. Kerjaannya berdiri doang nungguin motor. Lagian kalau misalnya ditungguin nih motornya bakal beranak. Ngeluarin duit nih motor kamu. Ini motor udah aku dorong. Jadi aku nggak ngehalangi jalan Kenapa kalian. didorong mogok nih motor? Ya kalau gak mogok ya mau diapain lagi? Kehabisan bensin. Iya. Udah deh. Hah? Aku nggak mau ada urusan sama Udah kalian. mending dibuang aja motor kayak gini, jelek. Ajar banget. Tung kamu perempuan. Kamu ngapain? Sini, aku berani. Sini maju. Ben, jangan ngotor-ngotorin tangan kamu untuk ngeladenin orang miskin seperti dia. Hah? Kita masih mau ketemu sama orang penting. Awas saja kalau kamu masih di tengah ya, bakal aku tabrak kamu. Paham? Motor jelek aja sok-sokan. Tapi kamu puas nggak? Kurang sih sebenarnya, Ini kurang ajar banget. Masa iya aku dikira suka-suka Kenapa sama dia? kamu gak gampar barusan? Iya. Gak ada orangnya ngomong seperti itu. Yaudah yuk, ketemu sama Pak Arif. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Ya, saya minta maaf udah telat menghadap Bu Putri. Iya nggak apa-apa, COVID. Saya juga baru sampai. Nggak ketemu sama Pak Arif. Soalnya Pak Arif lagi nungguin kamu. Pak Arif. Iya. Tadi saya mau ngobrol panjang lebar sama Pak Arif. Tapi barusan saya muter-muter cari Pak Arif gak ada Bu. Oh gitu. Iya Bu. Mungkin Pak Arif lagi ada di parkiran mobil, jadi nggak ketemu sama kalian. Ini? Oh ya, ini kenalin. Saya Windy. Ya, Pak Arif kemarin bilang sama saya kalau Bu Putri itu butuh asisten. Makanya saya rekomendasikan teman saya untuk melamar menjadi asisten Bu Putri. Iya sih bener, saya juga butuh asisten karena asisten saya yang lama itu resign karena nikah dan nggak boleh kerja sama suaminya. Jadi makanya saya itu cari asisten baru. Kamu siap kan kerja bareng sama saya? Saya siap, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu sebelumnya kerja di mana? Saya sebelumnya kerja di PT Jaya Abadi, Bu. Oh iya, di situ di bagian apa? Bagian staf keuangan. Berarti pengalaman kamu udah lumayan ya? Berapa tahun? Saya kerja di sana nggak sampai setahun. Oh gitu. Iya. Kenapa berhenti? Menurut saya punya cara sendiri untuk menghitung dengan data saya sendiri yang sudah saya pelajari di kampus dulu, Bu. Cuma di sana masih terlalu banyak revisi dan itu cara yang kuno menurut saya, Bu. Jadi mereka nggak mau berkembang sih menurut saya. Oh bagus. Iya. Kamu tahu kan tugas asisten itu apa? Tugas asisten itu banyak banget. Mulai dari ngehandle pekerjaan saya, terus kamu juga harus bikin jadwal seharian saya. Kamu pasti tahu itu kan. Bu Dan Putri. kamu juga mau kan kerja di bawah tekanan karena pekerjaan asisten itu sangat-sangat melelahkan. Iya, Bu, saya siap. Ibu Putri jangan khawatir. Windy ini orangnya suka tantangan. Kalau misalkan dia gak diberi tantangan, dia suka bosen Bu. Oh gitu. Iya bagus sih, dan penampilan kamu juga cukup menarik buat jadi asisten saya. Saya suka banget sama penampilan Tapi kamu. jujur penampilan saya untuk jadi asisten bukan yang kayak gini, Bu. Nanti Iya, saya bakal paham. ngomongin lagi. Ya saya paham kok. Oh iya, ini kalian saudara, temen, atau gimana bisa kenal kayak gini? Temen sih. Temen. Iya, teman. Temen dari. Temen dari sekolah dulu. Oh gitu. Pak David ini juga udah lama banget kerja di perusahaan saya di bagian divisi keuangan. Kamu pasti udah tahu dan udah dengar dari cerita dari Pak Arif kan? Iya. Pak David maksud saya. Iya. Kayaknya Pak David juga nanti harus banyak-banyak ngajarin Mbak Windy dan ngasih tahu di kantor itu kayak gimana. Siap Bu. Tapi sebelumnya
saya mau bertanya sama Ibu. Windy udah diterima atau masih harus mengikuti peraturan perusahaan untuk ketemu sama HRD terlebih dahulu? Kalau masalah itu saya udah yakin banget sama Mbak Windy. Cuman Mbak Windy harus ketemu dulu sama Pak Arif. Saya nggak bisa masukin Mbak Windy dalam sepihak kan. Pak Arif juga harus tahu dan Pak Arif juga harus ngasih keputusan. Jadi bentar lagi kalian ketemu sama Pak Arif di parkiran mobil. Di situ saya nyusul. Siap. Kalau Tapi saya udah yakin kok pasti Mbak Windy ini udah keterima karena Mbak Windy ini udah pengalamannya juga udah bagus. saya terima kasih banget karena Ibu sudah menerima Windy untuk menjadi asisten Ibu. Kayak juga Mbak Windy ini orangnya cekatan. Saya kan butuh asisten yang cekatan, yang juga kerjanya cepet gitu. Ya makasih ya Bu udah percaya sama saya. Dan saya juga bakal bekerja dengan baik. Kalau Bu Putri mau saya bekerja dengan cepat, saya bakal bekerja dengan cepat. Oh ya, jangan sampai lupa besok kamu harus bawa surat lamaran beserta CV-nya. Nanti aku bakal kasihkan ke HRD terlebih dahulu. Oke? Ya udah kalau gitu kalian ketemu sama Pak Arif dulu di parkiran mobil. Saya masih nunggu pacar saya di sini. Siap. Kamu siap? Makasih ya Bu. Iya. Kayaknya emang cocok banget deh dia itu jadi asisten aku. Udah cantik juga, terus penampilannya menarik, terus ngomongnya juga nggak berbelit-belit. Ya bagus deh. Ini Bayu kemana ya? Dari tadi nggak diangkat, aku nelfon. Malah nggak aktif lagi nomornya. Sejangan-jangan HP-nya lobet kali ya? Ya udah aku susul aja deh. Ini David udah datang, mobilnya dari sini tadi kok. Orangnya nggak ada. Apa jangan-jangan dia udah nemuin Bu Putri duluan? Pak Bayu? Pak Bayu kok dorong motor? Emang kenapa motornya? Ini Rif, motor aku tuh mogok. Kita ngobrol di sini aja ya. Jadi lagi Pak Bayu kok bawa motor kayak gini sih Pak? Ini kan udah tua banget ya. Sesuai umur lah Pak. Pastinya juga bakalan rewel di jalan. Ini motor ya, peninggalan dari kakek aku, Rif. Jadi biasa aku pakai dulu waktu aku pertama kenal sama bos kamu, sama Putri. Itu juga aku naik motor ini. Dan Putri juga seneng banget naik motor ini. Tapi kerawat banget Pak. Gimana kalau jual ke saya aja Pak? Wah. Saya 15 juta Pak. Ini ya, Rif. Masalahnya 5 juta kecil Pak. Motor ini meskipun mau dihargai berapa, bukan masalah uangnya, Rif. Ini masalah historinya. Dan lagian ya, motor ini nggak biasanya mogok. Tadi aku habis ngantar Putri ke sini. Dia katanya sih mau ketemu sama kamu. Iya saya udah ketemu kok Pak sama Nah, terus aku pamit keluar sebentar buat cari toilet. Habis dari toilet, aku belum sempat beli minum. Akhirnya di tengah jalan motor ini mogok. Dan apesnya lagi, aku tadi ketemu sama mantan aku, Rif. Dia bareng sama pacarnya. Iya, naik mobil ini. Hah? Maksud aku naik mobil seperti ini. Ya mungkin beda ya, Rif. Ini kan emang ini mobil siapa? Ya ini mobil saya Pak. Tadi dia emang dipakai bawahan saya untuk ngambil berkas yang itu. Tapi Gitu. Ya kalau anak buah kamu kan pasti tahu sama aku, Rif. iya. Nah akhirnya dia itu bareng sama mantan aku dan ngetawain aku, ngebully aku gara-gara aku naik motor mogok ini. Astaga, masih ada ya zaman sekarang tuh orang yang masih punya niat jelek kayak gitu. Padahal kan udah masa lalu Pak. Berarti dia itu nggak bisa move on dari orang lain. Ya aku nggak tahu, Rif. Kalau misalkan nggak bisa move on, ya seharusnya dia nggak bersikap seperti itu, Rif. Kalau misalkan bersikap seperti itu artinya dia bukan nggak bisa move on, tapi emang niat dasarnya emang nggak suka aja sama aku. Aku dikata-katain miskin lah gara-gara aku naik motor mogok ini dan motor tua ini. Ya udahlah Pak, namanya juga nasib sial, gak ada yang tahu. Anggap aja ini hari sial Pak Boy. Dan semoga ini hari sial yang terakhir aja. Gak ketemu lagi sama mantan kayak Ya Rif, aku juga males banget sebenarnya buat ketemu sama dia. Apalagi kalau misalkan Putri tahu aku sampai ketemu sama
mantan aku, mantan yang manapun, dia pasti bakalan marah sama aku. Padahal kan bukan aku yang mau ketemu, tapi nggak sengaja, dan ketemunya pun mau ngebully aja kan. Oh ya, Putri udah selesai. Ya, ini mobil anak buah saya ke sini, berarti sekarang lagi nemuin Bu Putri. Soalnya dia mau ngenalin seorang untuk jadi asistennya Putri kan. Kebetulan juga asisten Putri yang terakhir resign gara-gara nikah dan nggak dibolehin kerja sama suami. Oh gitu. Ya, ya udah kalau kayak gitu, biarkan Putri menyelesaikan pekerjaannya dulu. Aku juga nggak mau ganggu. Tapi kenapa kamu di sini? Ya kebetulan saya tadi emang mau nunggu anak buah saya ini Pak, takutnya dia itu udah nyampe sini, ternyata udah nyampe sini. Kamu ya Rif, kalau misalkan ada yang bening-bening dikit, mata kamu langsung kemana-mana ya? Bukan Pak, itu mantan saya. Oh, Mbak ini. Ya, namanya juga mantan ya, pasti gak bakalan ya Pak. Berarti itu mantan kamu. Berarti bukan cuma aku dong yang Iya ketemu. Pak, namanya juga mantan. Tapi bedanya kalau mantan kamu itu cuek ketemu sama kamu, Rif. Dia tanpa ngebully. Tapi kalau mantan aku, Rif, dia langsung ngebully dan berusaha menjatuhkan aku terus. Oh ya, ngomong-ngomong, yang bakalan jadi asistennya Putri itu benar-benar udah kamu seleksi. Ya kalau itu saya percaya sama anak buah saya Pak, soalnya dia itu anak buah saya yang paling saya percaya untuk mengatasi semua proyek yang emang ada di luar kantor. Dia itu jarang banget itu datang kantor, jadi kerjanya itu cuma ya bagian di luar aja. Soalnya gini, Rif, aku juga khawatir Putri itu terburu-buru buat cari asisten. Soalnya kan aku juga yang minta waktu itu. Aku nggak mau Putri itu kerja terlalu berat. Ya emang dampaknya pas resign itu Bu Putri emang keteteran banget sih Pak. Pak Arif, saya dari tadi muter-muter cari Pak Arif. Saya bukannya muter-muter, Fit. Saya udah nungguin di sini karena mobil kamu udah di sini. Bayu? Ngapain di sini, Bay? Oh iya Pak, lagian Pak Arif ngapain ngobrol sama orang yang nggak punya pekerjaan seperti ini Pak? Ya, Pak Arif kenal. Ya kalau saya ngobrol sama Pak Bayu ini, ya berarti saya kenal, Fit. Kok bisa? Kamu tahu nggak, Rif? Mereka berdua yang udah ngebully dan ngehina aku tadi, Rif. Kamu bener nih, ngebully Pak Bayu? Ngebully Pak Bayu maksudnya? Nah, ini Dia tuh kan Putri. mantannya Windy Pak. Putri? Kamu ini ya? Ini kenapa? Ada kumpul di sini? Jangan bilang Ini Ini- kenalin, ini asisten baru yang kata aku tadi. Terus dia juga kerja di divisi keuangan. berarti bener, Rif. Mereka berdua yang udah ngebully aku. Ngebully gimana? Ya gara-gara Ngebully apa? jadi motor aku tuh mogok, Bu. Waktu aku habis dari toilet mau cari minum, di jalan motor aku tiba-tiba mati. Dan aku ketemu sama mereka berdua. Dan ini namanya Windy. Dia ini bagian dari masa lalu aku pun. Dan dia malah ngehina aku gara-gara motor aku mogok. Ternyata kamu yang mau kerja sama pacar aku. Dia itu pacar aku dan kamu juga harus tahu. Perusahaan di tempat aku kerja ini itu juga perusahaan dia. Dia sama minta maaf. Dia nggak tahu. Iya Pak, kita minta maaf Pak. Udah deh, Put. Mending kamu cari asisten lain deh. Jangan, Bay. Aku minta maaf banget sama kamu, Bay. Kamu minta maaf, Rif, dengan apa yang udah kamu lakukan. Dan aku harap kamu, Rif, terutama ngasih sanksi yang tegas sama anak buah kamu ini, karena dia udah nggak sopan sama aku. Apalagi yang dipamerin juga mobil kamu. Aku pikir mobil dia. Ya sebenarnya di luar sikap dia yang seperti ini, pekerjaannya emang bagus Pak. Makanya saya pertahankan dia. Tapi kalau karakter orangnya emang seperti ini, kayaknya nggak bisa menghargai orang lain. Ya saya kayaknya harus berpikir ulang deh untuk memperpanjang kontrak dari David. Asal kamu tahu ya, meskipun aku naik motor kayak gini, bukan berarti aku tuh nggak punya apapun. Kalau cuman mobil seperti yang kamu pamerin itu, ini mobil yang biasa aku kasih buat karyawan-karyawan aku. Jadi kamu nggak usah sombong, apalagi mobil cuma dapat pinjam. Ya, ini murni salah pahaman Pak. Udah deh, sekarang aku udah nggak mau denger penjelasan kamu lagi.
Rif, aku harap kamu bisa tindak tegas dia sekarang. Ya pastinya saya bakal putus kontrak kerja sama David dan untuk penaltinya nanti biar saya putus. Dan kamu nggak bakalan kerja di perusahaan ini. Dan gimana sama Kayaknya aku harus Rif, kayaknya kamu perlu cari kandidat lain deh buat jadi asisten aku. Siap. Ya udah kalau gitu. Ya Udah udah. denger kan? ngapain masih di sini? Ya kayaknya keberadaan kalian nggak dibutuhkan lagi. Mending kalian angkat kaki di sini. Ayo, ayo. Pak Arif, Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi motor aku tuh mogok, aku sempat dorong dan aku dorongnya juga sampai sini lumayan jauh. Ya, aku nggak sengaja ketemu sama mereka dan dia tuh selalu ngebully aku emang dari dulu pun. Tapi ya udahlah. Jadi itu mantan kamu. Iya, iya cuman mantan yang nggak penting lah buat aku. Oh ya, aku harus bawa motor ini ke bengkel. Tapi tadi aku coba hidupin di jalan, cuman hidup sebentar. Sekarang aku mau coba hidupin lagi, Put. Barangkali kalau ada kamu, motor ini bisa hidup. Soalnya kayaknya motor ini sayang banget sama kamu, Put. Sama kayak yang punya. Kok bisa? Udah hidup kan? Sekarang mending kamu sama aku jalan-jalan naik motor ini. Ini nggak pernah dibuat lagi, aku yakin. Nah, ayo. Kita jalan-jalan ke pantai.